Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Sabita Sugiarto, NPM 10070320107 dari Perencanaan Kota A, akan membahas studi kasus perencanaan Green City di Kota Curitiba, Brazil. Sebelumnya, untuk memahami lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu Green City dan bagaimana konsepnya. Adapun Green City sendiri atau kota hijau memiliki artian sebagai suatu kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan, dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya. Selanjutnya dalam pengembangannya, ada 8 atribut yang harus diperhatikan untuk menunjang pembangunan kota hijau. Yang pertama ada green planning and design, di mana perencanaan harus bisa beradaptasi dengan kondisi kawasan. Yang kedua ada green open space, di mana perencanaan harus bisa mewujudkan jaring ruang terbuka hijau. Selanjutnya green waste, di mana perencanaan harus bisa menerapkan 3R atau reduce, reuse, recycle dalam pengelolaan limbahnya. Selanjutnya ada green transportation, di mana perencanaan harus bisa mengembangkan transportasi yang berkelanjutan atau transportasi massal. Selanjutnya ada green energy, yang artinya perencanaan harus bisa memanfaatkan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada green water, di mana perencanaan harus bisa mengefisiensikan pemanfaatan sumber daya air. Selanjutnya ada green building, di mana artinya perencanaan harus bisa mengembangkan bangunan hemat energi. Dan yang terakhir adalah green community, di mana artinya perencanaan harus bisa menimbulkan kepekaan, kepedulian, dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan atribut kota hijau. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pada umumnya konstruksi bangunan yang ramah lingkungan merupakan elemen vital dari pengembangan kota hijau ini. Next, mungkin langsung masuk ke studi kasusnya, yang mana di kota Curitiba ini ada gambaran umumnya. Yang pertama ialah kota Curitiba merupakan salah satu kota yang berhasil menerapkan konsep kota hijau di dunia, di mana luasan ruang hijau per kapitanya ialah terbesar di dunia sebesar 52 meter persegi per jiwa, dengan luasan wilayah sebesar 432 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 1.777.110 jiwa. Selanjutnya latar belakang dari perencanaan Green City di kota Curitiba ini ialah pertama, adanya permasalahan-permasalahan umum perkotaan seperti kondisi kota yang padat penduduk dan banyak masyarakat miskin, dan selanjutnya kemacetan, juga tingkat polusi udara yang semakin mengkhawatirkan, dan terakhir ada bermunculannya kawasan kumuh yang memiliki kondisi memprihatinkan. Selanjutnya, sering terjadinya permasalahan banjir dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga mengganggu aktivitas masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai. Next, mungkin proses perencanaannya pada tahun 1964, Wali Kota Curitiba pada masa itu, Ivo Aruza, mendeklarasikan untuk membuat proposal perencanaan pembangunan Curitiba bagi para pakar kota. Selanjutnya ada pun usulan yang terpilih, ialah salah satu usulan dari Jaime Lerner, yaitu salah satu perencana kota di kota Curitiba, yang mengusungkan bahwasannya perencanaan dilakukan dengan pengendalian pertumbuhan kawasan pusat kota yang kemudian mendorong pertumbuhan sektor jasa dan komersial sepanjang jalan arteri ke arah pinggiran atau keluar dari pusat kota, yang dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terhadap pengembangan kota melalui perkembangan kawasan industri dan penyediaan fasilitas sosial di setiap bagian kota. Selanjutnya masuk ke konsep perencanaan yang diusungnya, di mana yang pertama ada sistem transportasinya, yaitu dengan menggunakan konsep TOD dengan sistem BRT atau Bus Rapid Transit sebagai sistem transportasi massal di kota Curitiba. Ialah sistem transportasi ini dirancang dengan sedemikian rupa yang kemudian menghubungkan transportasi dalam kota dengan membagi 5 rute,
yaitu rute ekspres, rute interdistrik, rute direct, feeder, dan workers, di mana rute-rute ini kemudian dilewati oleh beberapa bis yang berbeda tujuannya. Yang pertama, misalnya ada jalur kuning ini, jalur workers, di mana dilalui oleh bus regional, di mana bus ini mengangkut penumpang dari kawasan luar ke terminal regional Curitiba, di mana 7 diantaranya sebagai pusat transit atau pergantian rute, memberikan pelayanan kepada penduduk untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Selanjutnya, untuk jalur merah ini, jalur merah yang seperti velg sepeda ini dilalui oleh bus gandeng atau bus ekspres besar berwarna merah yang ada gambarannya di sini, biarticular, yang kemudian bisa mengangkut 270 penumpang, melayani rute sepanjang jalur utama bus, jalur merahnya, dan juga memberhentikan penumpang di tube station untuk melakukan kegiatannya. Untuk tube station-nya adapun ini, tube station-nya seperti terminalnya, halte maksud saya. Selanjutnya ada jalur oranye ini yang disebut jalur interdistrik, di mana dilalui oleh bus dalam kota, di mana melayani jaringan jalan sekunder, dan juga menghubungkan antara bis ekspres dan bis rapid, yang kemudian mengangkut penumpang yang berada antara jalur utama bus dan kawasan permukiman, dan berhenti di berbagai kawasan kota. Selanjutnya yang warna biru ini adalah jalur bus rapid, di mana bus ini melayani pinggiran Curitiba dan downtown. Digunakan oleh para komuter yang berasal dari kawasan pinggiran untuk berangkat pulang kerja, terutama ke pusat dan pusat-pusat kota di Curitiba. Next, selanjutnya, selain itu, dalam transportasinya, kota Curitiba juga memiliki sistem transportasi sepeda, di mana disediakan jalur khusus sepeda yang mengikuti sungai dan jaringan kereta api sepanjang 150 km. Ini adalah jalurnya. Selanjutnya, adapun hasil perencanaan daripada sistem-sistem ini, yang pertama ialah lebih dari 60% penduduknya melakukan transportasi menggunakan bus. Selanjutnya, penduduk hanya mengeluarkan 10% dari pendapatan per tahunnya untuk transportasi. Dan yang ketiga adalah penduduk miskin tidak perlu tinggal memusat di kota karena transportasi yang memadai. Yang selanjutnya, tingkat kemacetan yang berkurang, yaitu sebesar 25% lebih rendah dari kota lainnya di Brazil. Dan yang terakhir ialah alokasi dana dapat digunakan pada pembangunan lainnya karena pembangunan sistem bus lebih murah daripada pembangunan sistem subway. Selanjutnya, konsep perencanaan yang kedua ialah taman kota dan pariwisata. Jadi pembangunan taman-taman kota ini di kota Curitiba dikaitkan dengan pariwisata ekologis. Jadi di mana pembangunan-pembangunan ini tidak hanya dibangun untuk masyarakatnya saja, namun juga bisa dialokasikan untuk wisata-wisata dalam kota yang biasa dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan dari dalam kota maupun luar kota, di mana diketahui daya tarik ini telah menghasilkan pendapatan sebesar 280 juta US dollar atau sebesar dari 4% dari pendapatan bersih kota pada tahun 1994 maksud saya. Nah, selanjutnya ada sistem daur ulang sampah, di mana yang pertama ada the garbage purchase, di mana ini adalah sistem pilah-pilah sampah yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat miskin, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah lapangan kerja baru, yang kemudian sampah-sampah tersebut dikumpulkan dan dijual sehingga mendapatkan pendapatan bagi mereka. Yang kedua ada the Green Exchange, di mana masyarakat miskin juga bisa
memilah-milah sampah, di mana kemudian untuk dikumpulkan ke pengepul dan ditukarkan dengan, sayuran-sayuran, yang kemudian, ada Free Open University for Environment, di mana ini adalah, ilmu-ilmu tentang, kesadaran lingkungan yang dimasukkan ke dalam, eee, apa ya, sekolah-sekolah, sehingga kemudian ilmu-ilmu tersebut dapat diterapkan di rumahnya. Diketahui penerapan program ini kemudian dapat, menurunkan tingkat kematian bayi, prevalensi penyakit, dan juga meningkatkan lapangan kerja, membantu petani dan penduduk miskin naik taraf hidupnya. Selanjutnya dari lingkungan dan pengembangan industri, terdapat kebijakan untuk, peraturan tebang tanam di mana satu pohon yang ditebang harus digantikan dengan 2 pohon yang baru. Selanjutnya terdapat layanan pengaduan hotline untuk mengontrol kondisi lingkungan perkotaan yang terhubung selama 24 jam, sehingga masyarakat dapat, eee, berkomentar dan mengontrol kondisi lingkungan perkotaan secara langsung juga. Selanjutnya, pemerintah membangun danau-danau penampung air, memperbaiki sistem drainase, dan bantaran sungai diubah menjadi ruang hijau kota untuk, menghindari banjir. Dan yang terakhir adalah pengadaan Open University for Environment. Selanjutnya dari segi pengembangan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan, dilakukan kampanye sadar lingkungan melalui Open University for Environment. Selanjutnya mengembangkan program kursus $1, di mana ini merupakan, konsep reuse, yaitu, dari bus-bus tua yang sudah tidak terpakai dan terbengkalai, dijadikan sebuah tempat untuk kursus keterampilan seperti mekanik kendaraan, elektronik, dan kecantikan, dan dapat diakses dengan biaya $1 oleh tiap masyarakat, sehingga, dapat terbilang murah dan juga efisien. Selanjutnya, pemerintah mendirikan 40 pusat pemberian makanan untuk anak jalanan, eee, sehingga tingkat kematian anak berkurang 60%. Selanjutnya, bekas gudang atau pabrik yang sudah terbengkalai, itu diubah menjadi gedung pertunjukan, pusat olahraga, dan pusat kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemerintah banyak mendirikan daycare center di berbagai bagian kota, sehingga orang tua yang sedang bekerja dapat menitipkan anaknya dan tidak perlu khawatir lagi. Selanjutnya, adapun partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan, kota hijau di Curitiba ini, tentunya, mereka bekerja sama dengan pemerintah dengan kolaboratif, sehingga, warga di sini ditempatkan sebagai subjek, bukan objek, sehingga masyarakat dapat diartikan bahwasannya setiap orang harus berkontribusi dan bersinergi dalam pembangunan. Sehingga, hal ini lama-kelamaan menimbulkan rasa solidaritas pada masyarakat, dan juga, rasa peduli terhadap lingkungan, sehingga terciptalah sistem-sistem yang ada dan dapat berjalan seperti yang telah disebutkan tadi. Adapun dari hasil kolaborasi masyarakat dan, pemerintah yang kolaboratif ini menimbulkan, beberapa penghargaan. Yang pertama adalah United Nations Prize dalam bidang pembangunan lingkungan perkotaan. Selanjutnya ada International Energy Conservation dalam bidang transportasi yang bersinergi optimal. Selanjutnya pada tahun 1992 menjadi tuan rumah The World Cities Forum atau Forum Diskusi Pembangunan Kota Hijau seluruh dunia, di mana kota ini menjadi tuan rumahnya. Dan yang terakhir, kota Curitiba memperoleh gelar The Ecological Capital of Brazil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.